Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Galangning yang Abian Base 3 Maret 2022. Kami yakin Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di rumah kita masing-masing, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami mau mendasari aktivitas kami hari ini Bapa. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Roh Kudus memampukan kami untuk memberitakan firman-Mu untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 57 ayat yang keempat dan Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 57 ayat yang keempat. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-17. Iya, Tuhan bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, Ia memuaskan hatimu. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa puas akan segala sesuatu atau pencapaian hasil yang boleh kita terima, atau masalah pergumulan yang berat akhirnya dapat terselesaikan sehingga kita menjadi puas? Kata puas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa senang, merasa lega, gembira karena terpenuhi hasrat atau harapannya. Dalam bacaan pertama dari perenungan firman Tuhan hari ini, Daud merasa puas akan perlindungan Allah ketika ia mau dibunuh oleh Saul. Daud melihat dia dalam posisi yang sangat berbahaya. Ia lari dan bersembunyi di dalam goa. Ia menyadari satu-satunya perlindungan dan pengharapan pada saat ia dalam goa semuanya semata-mata dari Allah. Sehingga ia menjadi sangat lega. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya, mengandung suatu pengharapan dan kepastian bahwa Tuhan akan menolong. Sehingga benar Tuhan memberikan kasih setianya dan kebenarannya. Ia menjaga, Ia melindungi, pengharapan dan memberi kepuasan adalah Tuhan Allah. Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya, mengandung suatu pengharapan dan kepastian bahwa Tuhan menolong dan melindungi dan memberi kelegaan dan kelepasan dari musuh-musuhnya. Lukas 12 ayat yang ke-15 berbunyi, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepuasan sejati semua datang dari Tuhan. Ukuran cukup bagi kita bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang Anda bisa nikmati. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua berbunyi, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ialah kesia-siaan dalam penderitaan yang pahit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam bacaan kedua, Tuhan memuaskan hati umatnya bukan dengan kebaikan dan kebajikan dunia, yang ditandai dengan turunnya hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur, melainkan dengan makanan dan kegembiraan yang kekal, yaitu Injil firman Allah telah diberitakan dan disampaikan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Ada 2 poin penting yang boleh mendasari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kepuasan sejati semua datang dari Tuhan. Bukan seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Kita tidak akan pernah merasa puas dengan hal-hal yang berasal dari dunia, karena hal-hal itu hanya bersifat sementara. Poin yang kedua, seberapa banyak yang boleh kita bagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 bagian B, firman Tuhan berkata demikian, kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bisa merasa cukup akan segala sesuatu yang boleh Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kelola, dan Tuhan memberi kita kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Biarlah di akhir perenungan firman Tuhan ini menjadi dasar dan kekuatan kepada kita di dalam menjalani hari-hari kita mulai hari ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa, atas taburan firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat-berkat yang boleh kami rasakan, Bapa, ajar kami untuk mengelola berkat-Mu dengan baik, sehingga Engkau memberikan kami kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Hari-hari ke depan kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat memulai hari yang baru. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.